Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok keempat yang akan mempresentasikan tentang maisir atau judi, yang dimana kelompok ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya selaku moderator Akbar Fitra Bagaskara, dan pemateri pertama yaitu Amalia Putri, dan pemateri kedua itu Alto Fakinatu Wijaya, dan selaku pemateri ketiga yaitu Elisa Sicilia. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Para pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Next, di sini ada substansi dan ruang lingkup maisir. Nah, maisir sendiri artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan Syara juga memandang bahwa harta uang yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maisir dapat juga didefinisikan dengan impermissible games of chance atau permainan peluang yang tidak lazim. Nah, pada beberapa literatur, istilah maisir disandingkan dengan qimar atau game of chance. Muhammad Ayub mengatakan bahwa maisir berarti mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah dan tanpa membayar kompensasi yang setara atau iwat, tanpa bekerja, tanpa melakukan kewajiban apapun terhadapnya melalui judi. Maisir juga berarti penerimaan uang, manfaat atas biaya orang lain, memiliki hak uang hanya dengan berjudi. Secara umum, maisir atau spekulasi memiliki makna yaitu judi. Nah, secara umum, mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan, hal tersebut hukumnya haram. Nah, di bawah ini ada 3 unsur dari maisir. Yang pertama ada maisir dalam bentuk permainan, yang kedua maisir dalam bentuk taruhan, dan yang ketiga bentuk tindak tutur yang mengandung unsur woror. Yang pertama, maisir dalam bentuk permainan ini secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan atau spekulasi dari permainan yang diikuti. Nah, dalam praktiknya di masyarakat, banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar uang pendaftaran dalam kegiatan lomba mengandung unsur riba. Nah, berbeda hukumnya jika biaya pendaftaran digunakan untuk biaya administrasi dan diberikan fasilitas berupa misalnya nih baju seragam kegiatan, sehingga hadiah utama dan hadiah yang lainnya diberikan dari sponsor atau donatur. Nah, maka hukumnya boleh. Yang kedua, maisir dalam bentuk taruhan secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan atau spekulasi dari permainan yang diikuti. Nah, dalam praktiknya di masyarakat, sebagian ada masyarakat yang mengundi nasib agar mendapatkan untung dengan sengaja mengikuti taruhan kecil-kecilan, bahkan mengikuti judi dengan nyata. Nah, konsep dasar secara istilah, judi bermaksud ketika ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan, dan tidak ada usaha dalam mendapatkan keuntungan tersebut. Yang ketiga, bentuk tindak tutur yang mengandung unsur woror. Nah, woror sendiri secara bahasa mempunyai arti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Woror adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat atau keinginan dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih kepada moderator. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari pelarangan maisir. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar, menjelaskan bahwa di antara hikmah dan rahasia diharamkannya judi itu ada 6. Yaitu yang pertama, Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi khalifah fil ard, dengan bekerja dan beraktivitas meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun bagi manusia. Judi adalah cara batil dalam mendatangkan harta melalui impian dan khayalan, bukan melalui kerja keras. Poin yang kedua yaitu orang yang berjudi. Di antara dua hal, menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi yang mendorongnya untuk terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi meninggalkan kerja, tentu dunia ini penuh dengan bencana.
Poin yang ketiga, penjudi menjadi musuh bagi lawannya. Ia berharap lawannya itu kalah atau celaka. Hal ini bisa kita lihat di Eropa bahwa banyak sekali orang yang membunuh orang lain karena judi. Poin yang keempat yaitu jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit. Menjadi miskin, dirundung kegelisahan dan dikuasai dendam. Kadang kita saksikan orang melakukan bunuh diri setelah jatuh bangkrut. Poin yang kelima, penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi, hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur. Poin yang terakhir yaitu ketika seorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mendapatkan harta, seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan resiko risk dan spekulasi dalam Islam. Spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan atau gambling. Spekulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan atau jahalah mengenai apa yang akan terjadi di kemudian waktu yang berdampak negatif dalam aktivitas bisnis. Spekulasi ini disebut maisir yang diharamkan karena mengandung ketidakjelasan antara untung dan rugi. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Tindakan spekulasi berangkat dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan tanggung jawab dan dampak negatif yang merugikannya. Contohnya seperti judi dan taruhan di mana pelaku berada pada posisi ketidakjelasan antara kalah dan menang. Ketika kalah dia yang merugi dan ketika menang orang lain yang rugi. Dalam kondisi masing-masing itu memiliki dampak negatif. Spekulasi seperti inilah yang dilarang oleh agama karena dapat merugikan diri sendiri dan berakibat munculnya permusuhan antar manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi. Spekulasi berbeda dengan resiko meskipun masing-masing mengandung ketidakjelasan. Dalam spekulasi, pelaku mengandalkan nasib untung-untungan, game of change dengan resiko yang besar dan tidak jarang merugikan pihak lain. Sedangkan resiko adalah kemungkinan yang wajar akan terjadi kondisi untung dan rugi yang mengikuti setiap aktivitas bisnis. Risiko ini dalam agama dianggap sebagai kondisi yang wajar karena dalam kegiatan apa saja dapat dipastikan akan adanya risiko yang timbul seperti yang terjadi dalam prinsip bisnis. Allah berfirman, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakan esok. Salah satu aturan mengantisipasi terjadi risiko negatif dalam bisnis adalah larangan ada ketidakjelasan bisnis seperti ketidakjelasan waktu, tempat, deskripsi barang, akad, dan seterusnya yang semuanya mengarah pada keberpihakan masing-masing pelaku bisnis. Berbeda sekali dengan tindakan spekulasi yang cenderung berpihak pada salah satu dan merugikan pihak lain. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada spekulasi fatwa DSN MUI yang ditetapkan dengan fatwa nomor 1 yaitu transaksi lindungi nilai syariah atau nilai tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif atau untung-untungan. Dan untuk nomor 2 yaitu transaksi lindungi nilai syariah, ketetapan yang tertera pada fatwa ini juga terdapat di batasan dan atas nilai tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang yang tidak bisa atau tidak dapat dihindarkan. Ketetapan yang tertera pada fatwa ini terdapat di batasan dan ketentuan nomor 1 yang tertuang pada fatwa DSN nomor 96 DSN
MUI-4/2015 ini jelas adanya pelarangan spekulasi untung-untungan yang mengarah kepada ketidakpastian dan maisir, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 1 yaitu transaksi lindungi nilai syariah atau nilai tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif. Yang nomor 2, transaksi lindung nilai syariah atau kontrak. Pada fatwa ini terdapat batasan dan atas nilai tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhannya atau untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan. Pelarangan akan unsur spekulasi dan gharar belum dijelaskan di ketentuan umum, padahal hal ini kegiatan spekulasi sangat terjadi. Selanjutnya, alternatif yang halal. Jangan berasal dari dana partisipasi atau para pemain untuk menghindari terjadinya maisir dalam sebuah permainan, misalnya pembelian bonus untuk para juara. Hendaknya jangan berasal dari dana partisipasi dari para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding atau bermain. Dengan cara yang demikian, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus dengan cara tersebut di dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah dan hukumnya halal. Maisir dalam bisnis modern. Perlu diketahui bahwa bisnis modern yang seperti sekarang ini juga banyak sekali dilakukan yang mengandung 3 unsur. Dalam perekonomian Islam itu dilarang, yaitu riba, maisir, dan juga gharar. Dengan hal demikian ini bisa terjadi, yaitu tidak lepas dari keinginan pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar, cepat dan juga mudah. Contoh asuransi konvensional. Maka dalam hal ini alternatif yang halal dapat dilakukan dengan menggunakan asuransi syariah.